Assalamualaikum Sobat Football United. Rasmus Højlund menghadapi Chelsea menurut gue menjadi pemain yang paling gak banget penampilannya. Ada beberapa Sobat Football United ya yang meminta bang bahas dong Rasmus Højlund. Oke, di video kali ini gue akan bahas secara ringan amatiran. Tentu saja pemain ini pemain yang saat ini berusia 22 tahun, didatangkan di musim sebentar, gue ingin cari lebih tepatnya di menuju musim 2023-2024 dari Atalanta dengan angka 77,8 juta euro. Rasmus Højlund dikontrak dengan 5 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Jadi dari situ langsung aja ya, angka 78 juta euro kalau dibagi 5 tahun kontraknya maka ada di angka 15,6. Dia sudah 2 musim, ini musim keduanya di Manchester United, sudah 2 musim ya, katakanlah seperti itu. Maka PSR-nya ada di angka 46,8 juta euro, berarti ada sekitar 47 juta euro. Maksudnya adalah supaya Manchester United tidak mengalami kerugian, gue akan mulai dulu nih video ini ya dengan itu tadi. Kalau ingin melepas Rasmus Højlund, klub harus mentransfer dengan angka minimal 40 juta euro. Nah, Rasmus Højlund pemain ini berasal dari Copenhagen ya. 2 tahun di Copenhagen, 2020 sampai dengan 2022. Lalu dia pindah ke Sturm Graz di Austria, mencetak 12 gol di sana secara total di 21 pertandingan. Dilihat memang sebagai sebuah atau seorang pemain muda bertalenta. Oleh karena itulah Atalanta mendatangkan ya dari Sturm Graz ini dengan angka 17 juta euro ketika didatangkan di bulan Agustus 2022. Yang terjadi pada saat itu berarti Rasmus Højlund masih berusia 20 tahun ya. Dia ditransfer dengan angka yang cukup tinggi nih, 17 juta euro. Dan satu musim di Atalanta 32 pertandingan dia mencetak 9 gol. Lalu datanglah Manchester United dan mentransfer dengan angka tinggi. Apa sebenarnya yang salah dengan Rasmus Højlund di Manchester United? Sejauh ini di Manchester United dari 61 penampilan dia baru mencetak 14 gol. Ya ini bukan angka yang luar biasa tinggi sebenarnya. Dan musim lalu, di musim pertama dia di Manchester United, dari 43 penampilan dia mencetak 16 gol. Saat ini 50 pertandingan dia mencetak 10 gol. Jadi memang pencapaiannya dari sisi kontribusi gol masih di bawah musim lalu. 6 gol dia tertinggal. Dan Manchester United praktis saat ini tinggal menyisakan 2 pertandingan lagi ketika gue bikin video ini, yaitu adalah final Europa League menghadapi Tottenham Hotspur, dan di pertandingan Liga terakhir nanti itu adalah menjamu Aston Villa. Kecil sih kemungkinan menurut gue untuk bisa menyamai torehan musim lalu total gol dari Rasmus Højlund, apalagi di pertandingan Liga Premier League. Di musim pertamanya menurut gue dia tampil lumayan. Dari 30 penampilan Premier League dia menciptakan 10 gol. Di musim ini jeblok, dari 31 pertandingan dia baru menciptakan 4 gol. Tapi di Eropa pencapaian golnya lumayan nih. Musim lalu menciptakan 5 gol di Champions League ya, dari 6 pertandingan dia menciptakan 5 gol. Musim ini di Europa League 14 pertandingan dia menciptakan 6 gol. Nah, balik lagi nih, apa yang salah dari Rasmus Højlund? Menurut gue yang salah dari Rasmus Højlund dari awal sudah salah. Menurut gue secara dengan amatiran. Kalau melihat atau membaca komentar dari Benedict McCarthy, mantan asisten dari Erik ten Hag ya, yang periode Erik ten Hag Rasmus Højlund datang, pada saat itu Manchester United sudah mendeteksi bahwa salah satu permasalahan besar adalah di lini serang.
Manchester United dinilai butuh memiliki kualitas premium menurut gue ya di lini depan. Manajer berserta staffnya merekomendasikan nama-nama premium. Harry Kane, lalu ada Victor Osimhen, dan pemain-pemain lain yang memang pemain premium ya. Tapi justru yang didatangkan adalah Rasmus Højlund. Di mana ya kalau dibandingkan dengan dibandingkan dengan nama-nama yang tadi disebutkan, jelas berbeda ya. Harry Kane misalnya sudah memiliki pengalaman, dan Victor Osimhen pun juga demikian, kapasitas mencetak gol ya, kontribusinya memberikan semacam kayak garansi ya dalam tanda kutip. Di Manchester United dia bisa diandalkan sebagai mesin gol. Benedict McCarthy, kalau gua kutip wawancaranya dari Goal, dia mengatakan memang di musim panas Harry Kane ini menjadi target utama. Harry Kane adalah target nomor 1. Ini yang dikatakan McCarthy secara eksklusif di salah satu wawancaranya. Tapi ya itu tadi, Manchester United intinya tidak ingin mencoba bahkan ya. Dan Benedict McCarthy mengatakan dengan membayar misalnya 100 juta pounds, dan kalau Anda melihat sekarang ya apa yang dilakukan ya, ini akan sangat layak karena dia bermain di Bayern Munchen dan dia masih menghasilkan gol, dia masih terus mencetak gol. Lalu disebutkan juga Kolo Muani ini juga berada di daftar perburuan pada saat itu. Victor Osimhen juga berada di daftar. Dan ya nama-nama seperti Victor Osimhen, Harry Kane, bahkan Randal Kolo Muani, pemain muda dari Prancis yang bermain juga di final Piala Dunia, sudah kapasitasnya setinggi itu. Tidak ada yang coba untuk didatangkan oleh manajemen Manchester United, tapi justru menghadirkan seorang Rasmus Højlund dengan harga yang menurut gue juga tinggi. Ya, Rasmus Højlund didatangkan dengan hampir 80 juta euro, nih angka yang menurut gue cukup tinggi. Dan kalau tadi gue katakan kesalahannya dari mana? Kesalahannya dari awal, dari ingin mendatangkan striker untuk dijadikan tumpuan dengan kaliber Harry Kane, Osimhen maupun Kolo Muani, tapi justru Rasmus Højlund. Dan Manchester United bahkan tidak memiliki, kalau menurut gua ya, pemain senior juga nih yang bisa berbagi beban dengan Rasmus Højlund dengan karakter yang berbeda. Tentu saja pemain senior lebih memiliki pengalaman ya. Kalau soal masalah membimbing segala macam ya, gue tidak berpikir seperti itu sih. Pemain senior oke, bisa membimbing, tapi tugas utama membimbing, mengasah, melatih itu ya pada tim staf kepelatihan. Walaupun ya ada kontribusi juga dari pemain senior tentu saja, tapi itu tidak terjadi. Bahkan di musim selanjutnya manajer ataupun staf kepelatihan juga merekomendasikan pemain senior lainnya ya kan, Danny Welbeck pada saat itu dengan segala pertimbangannya. Tapi lagi-lagi yang didatangkan striker muda, yaitu adalah Joshua Zirkzee. Nah, balik lagi, dari pertama saja menurut gue sudah salah nih Rasmus Højlund didatangkannya. Lalu setelah didatangkan, proses mensupport dari Rasmus Højlund ini juga tidak tepat, tidak pas menurut gue. Tidak ada sosok karakter senior misalnya ya, tadi gue sebutkan itu tidak ada. Ditambah lagi situasi klub. Situasi klub secara keseluruhan ini berada pada periode yang tidak pasti. Ini dimulai dari musim lalu ya kan, ada pembelian atau ya Ineos masuk, tentu saja akan melakukan banyak perubahan di sisi manajemen. Sisi manajemen ini bisa turunannya sampai juga ke staf kepelatihan. Apakah ya akan tetap bersama dengan Erik ten Hag atau tidak, karena proyeksi ataupun rencana awal terkait dengan Rasmus Højlund ini ada pada staf kepelatihan ketika dia datang ya kan, dan ternyata memang itu yang terjadi ketika ada pergantian manajemen, dan ini sampai juga pergantian ke manajer ya, staf kepelatihan. Maka ada yang datang yang baru, Ruben Amorim, dengan gaya sistem yang berbeda, filosofi permainan, bahkan formasi juga berbeda. Dan ini tiga hal tadi yang gue sebutkan, ini situasi yang tidak ideal bagi pemain muda
yang datang di klub baru. Bahkan kalau dilihat dari sisi luar lapangan misalnya ya Rasmus Højlund belum pernah punya pengalaman hidup di Inggris misalnya, belum pernah memiliki pengalaman bermain di klub sekaliber Manchester United. Ada beberapa yang mengatakan ya apapun itulah bang, kalau pemain datang ke Manchester United harus siap. Ya nggak seperti itu juga sih menurut gue. Tidak bisa hitam putih seperti itu juga, dan tidak bisa menutup mata seperti itu ya. Apalagi mungkin ada beberapa yang membandingkan secara apple to apple yang menurut gue tidak tepat ya. Lamine Yamal di Barcelona bagus tuh, pemain-pemain muda lain mungkin di klub lain berhasil. Ya tidak bisa secara apple to apple juga seperti itu. Keadaan Barcelona seperti apa? Apakah serapuh Manchester United? Manchester United melakukan perubahan manajemen secara besar-besaran. Ini juga ada pengaruhnya yang luas sekali sampai dengan ke sisi pemain. Yang paling terdekat adalah pergantian pelatih menurut gue. Dan pelatih yang datang pun juga memiliki sistem yang nyaris jauh berbeda ya menurut gue dari sebelumnya. Jadi sekali lagi ini bukan situasi yang ideal. Gua tidak menyalahkan 100% Rasmus Højlund ya di penampilannya kali ini. Tentu saja dia secara pribadi juga ada. Tapi ada juga faktor-faktor yang lain. Pemain muda juga membutuhkan support yang pas. Ini yang terjadi di Manchester United. Kalau melihat klub lain, mereka memiliki gaya yang berbeda, filosofi klub yang berbeda. Tapi Manchester United pun sebenarnya juga memiliki kesuksesan ya di periode Sir Alex Ferguson misalnya dengan proyek-proyek pemain mudanya Class of 92. Tapi itu juga tidak bisa secara apple to apple dibandingkan dengan situasi sekarang. Kenapa? Balik lagi keadaan klub yang sangat solid pada saat itu sehingga nyaman bagi pemain muda untuk datang dan berkembang bahkan secara cepat. Cristiano Ronaldo datang di usia muda, tapi dengan support yang pas bukan cuma dari sang manajer dan tim kepelatihan, tapi juga dari klub secara keseluruhan ya, karena ini ada hubungan dan juga kesinambungan di sana. Dia menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Fenomenal ya Cristiano Ronaldo. Besar menurut gue di tempat yang paling besar salah satunya di Manchester United sebelum misalnya dia sukses di Real Madrid. Nah, Rasmus Højlund tidak memperoleh hal tersebut. Baru mungkin akan dimulai ya musim ini menurut gue. Dimana musim ini pun juga kalau melihat bagaimana sistem permainan Manchester United di atas lapangan dan bahkan keadaan hasil dan lain-lain, ya ini termasuk yang terburuk di sana. Dia ada kontribusi di hasil tersebut, iya. Tapi apakah dia disalahkan secara 100%? Menurut gue tidak tepat juga ya. Salah satu hal lainnya yang terjadi di atas lapangan, chemistry dengan pemain-pemain yang lain dengan gaya yang berbeda. Gua melihat secara ringan amatiran ada semacam kayak kelegaan ya dari Rasmus Højlund ketika dia mencetak gol dari asis Amat di salah satu pertandingan terakhirnya. Sementara sering terlihat di beberapa pertandingan sebelumnya dia nampak marah-marah di atas lapangan, frustrasi karena tidak mendapatkan support yang pas. Nah, ketika dia tidak mendapatkan support yang pas dari pemain lain, misalnya dari Garnacho yang menurut gue juga cukup sering melakukannya secara frekuensi yang sering, ini kan akan membuat situasi frustrasi misalnya, dan membuat kekacauan di atas lapangan. Permainan secara pribadi pun juga bisa terpengaruh di sana menurut gue. Apalagi melihat sekali lagi dia merupakan pemain yang belum memiliki pengalaman yang besar, yang solid, yang tebal, sehingga banyak sekali kombinasi faktor-faktor tersebut yang gue sebutkan akhirnya membuat seorang Rasmus Højlund yang didatangkan dengan angka nyaris 80 juta euro ini mengalami tantangan yang besar, mengalami kesulitan yang besar. Nah, sekarang yang tidak kalah pentingnya juga bagaimana selanjutnya, ya kan? Apa yang akan terjadi musim depan? Ada kabar yang mengaitkan Rasmus Højlund dengan klub ini dan klub itu. Dari Italia nampaknya masih berminat. Oke, angkanya jelas menurut gue. Manchester United pastinya tidak akan meminta di bawah 47 atau 48 juta euro. Angka yang juga sangat tinggi untuk klub-klub lain datang berinvestasi, artinya mengambil Rasmus Højlund ya, untuk berinvestasi dalam bentuk transfer di sana. Ada resiko yang juga sangat besar, dan apakah klub-klub itu mau ya ataupun juga mampu tentu saja melakukannya. Mungkin mereka memiliki perhitungan dan juga analisanya masing-masing, tapi situasi ini sekali lagi bukan situasi yang mudah menurut gue bagi Manchester United untuk jual saja atau seperti apa. Nah, dari fakta tersebut dan melihat apa yang dilakukan oleh Manchester United di bursa transfer musim ini, menurut gue justru sebaliknya. Musim depan akan menjadi musim penentuan bagi Rasmus Højlund. Salah satu faktor terbesarnya, salah satunya dari sisi finansial juga ya, karena dengan berakhirnya musim depan, maka angka PSR-nya akan lebih sedikit dari yang saat ini.
Dan mungkin ini bisa lebih membuat fleksibel, katakanlah seperti itu, bagi Manchester United untuk melepas dengan sistem transfer. Di sisi lain, ya Ruben Amorim, dia menerima warisan skuad seperti ini. Tidak semua pemain yang saat ini tidak memiliki performa yang bagus maka divonis dijual-jual saja. Sering sekali fans kan seperti itu. Walaupun ada fakta-fakta salah juga ya menurut gue, seperti Casemiro, seperti Harry Maguire, ya kan, yang pada saat itu juga banyak dikatakan dijual, dibuang, bla bla bla, tapi kenyataannya mereka bisa berperforma dengan bagus. Apa modal besar kalau dilihat dari kasus Casemiro dan juga Maguire? Menurut gua ketahanan mental dan juga karakter. Di sini juga sebagai ujian bagi Rasmus Højlund. Dia masih muda. Kalau dinilai dia sudah tidak ketolong, dia sudah ini dan itu, sah-sah saja ada komentar tersebut ya. Tapi tidak dengan gua. Apa yang terjadi dengan Harry Maguire dan juga Casemiro ini buat gue adalah sebuah fakta bahwa tidak semua pemain yang tidak berperforma itu akan terus tidak berperforma. Ada yang seperti itu ya, tapi ada juga yang bisa memperlakukan perbaikan. Dan gue berharap Rasmus Højlund bisa melakukannya. Dia memiliki potensi yang besar sebenarnya ya, dari klub-klub sebelumnya ketika dia masih muda. Yang dia butuhkan menurut gue dari dirinya sendiri adalah kepercayaan diri, juga karakter yang kuat. Dan ini juga merupakan ujian. Di sisi lain dia juga membutuhkan support yang lebih stabil dari sisi klub ya, manajemen ya, dan juga staf kepelatihan. Di atas lapangan menurut gua dia juga membutuhkan support yang lebih konsisten. Dan menurut gua juga bisa jadi salah ya. Ini yang sedang dilakukan oleh tim kepelatihan Manchester United. Gua bisa jadi salah, tapi gua melihat Rasmus Højlund akan tetap bersama dengan Manchester United musim depan. Ini merupakan salah satu project dari staf kepelatihan Ruben Amorim untuk bisa membuat Rasmus Højlund ini bermain dengan kapasitas tertinggi. Salah satu posisi yang Manchester United prioritaskan di musim panas ini adalah posisi penyerang. Matheus Cunha misalnya dihadirkan di sana. Mungkin juga Liam Delap. Menurut gua ini juga salah satu usaha untuk bisa memperbaiki kapasitas dari Rasmus Højlund. Jadi musim depan dengan segala support yang didatangkan kali ini pun juga dari lini tengah misalnya dan lain-lain, ini dalam rangka juga untuk memperbaiki lini depan Manchester United, khususnya Rasmus Højlund. Baru setelah musim depan, dengan situasi misalnya yang lebih stabil lagi ya di klub ini, dengan manajemen yang lebih jelas, tim kepelatihannya juga lebih jelas, kalau tidak berhasil maka dia akan selesai sih di Manchester United. Itu perkiraan gue. Tapi kita lihat ya akan seperti apa. Di musim pertama sekali lagi gue menilai dia memiliki awal yang bagus, tidak jelek, bahkan bagus menurut gue dengan angka yang diciptakan itu ya. Dan melihat dia bahwa dia masih pemain muda, dijadikan tumpuan, tidak mudah sekali lagi. Pemain-pemain muda di klub lain pun juga yang bersinar tidak menjadi tumpuan satu-satunya. Ada pemain-pemain lain, ada pilar-pilar lain yang juga bisa membantu, tapi tidak dengan Rasmus Højlund di Manchester United. Dan ini sebenarnya gue juga sayangkan. Tapi mudah-mudahan ini bisa diperbaiki oleh staf kepelatihan bersama dengan manajemen untuk musim depan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.